Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik al habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan waktu luang. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ini akan membuat kita semakin menghargai waktu, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa dari hidup ini untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan ini akan mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat itulah kita diberikan wewenang oleh Allah untuk bisa memasuki surga yang sudah disiapkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian tafsir. Namun sebelumnya mari sejenak kita mengulang membaca surah An-Nazi'at secara sempurna bersama-sama. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kedustaan orang-orang musyrik dan keraguan mereka terhadap hari kebangkitan dengan berbagai macam argumentasi yang mereka sampaikan, namun terbantahkan oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka mencari hilah, mencari alasan lain dengan pola-pola yang juga mereka rekayasa, sehingga lahir sebuah pertanyaan dari diri mereka. Apa pertanyaan mereka? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Apa pertanyaan mereka? 'Anis sa'ah,
tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang hari kehancuran. Ayyana mursaha, kapan kiamat itu terjadi? Terkesan pertanyaan ini bagus, terkesan pertanyaan ini baik. Namun kadang tidak semua pertanyaan itu benar, tidak semua pertanyaan itu bisa mendatangkan manfaat. Lagi-lagi mereka bukan mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa besar itu. Akan tetapi mereka bertanya tentang kapan terjadinya. Sebuah pertanyaan yang timbul tentu sama dengan mereka, kita semua. Lalu apa faedah yang mereka dapatkan ketika mereka mengetahui kapan terjadinya kiamat itu? Sama seperti kita saat kita mengetahui kapan kematian kita. Mungkin sebagian akan berpikir tentu ada manfaatnya karena kita akan mempersiapkan diri untuk kematian itu. Kita akan mempersiapkan diri untuk kematian itu. Namun di sisi lain, rahasia-rahasia yang Allah tutup bagi manusia, rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh makhluknya, kadang akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar, sekaligus menjadi barometer keimanan seseorang. Maka kita sampaikan, bertanya sesuatu yang pasti terjadi. Ini kan kiamat, mati itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa melewati itu kalau sudah Allah tetapkan. Kematian itu kan kiamat sughra, menjadi alamat, menjadi tanda-tanda dari kiamat kubra. Seseorang tidak bisa mengelak dari kematian itu. Begitu pula juga ketika Allah menetapkan hari kiamat kepada semua makhluknya. Yang soleh maupun yang tidak soleh, yang kaya maupun yang miskin, yang rajin ibadah atau yang gemar bermaksiat, ulama ataupun orang awam, semuanya akan menemui itu, dan itu sudah pasti. Hanya saja Allah rahasiakan, Allah menjadikan rahasia di sisinya. Artinya kadang tidak penting untuk ditanyakan kapan terjadinya. Kapan sih kita bakal mati? Karena belum tentu juga kalau kita tahu kapan kita mati baik buat kita. Di samping itu bisa jadi juga akan melahirkan kekhawatiran yang berlebihan. Kapan mati? Udah tahu mati hari Senin. Ya selain kita mempersiapkan diri, was-was terus nih Senin. Mau Senin lagi, hari Ahad udah stres. Ya kan matinya hari Senin. Karena selain mereka tidak akan mendapatkan jawaban, mereka juga hanya membuang-buang waktu. Gitu, dengan pertanyaan tersebut. Jauh lebih baik mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa besar itu. Itu jauh lebih maslahat bagi mereka. Jauh lebih baik kita menyiapkan diri untuk hari kematian itu. Ya, itu yang sesungguhnya. Maka rahasia itu bertujuan melahirkan kemaslahatan bagi hamba seluruhnya. Ya, kadang logika kita kan bisa berbalik. Kenapa sih nggak kasih tahu aja kematian kita biar kita siap gitu.
Kenapa sih nggak kasih tahu kalau kiamat itu terjadinya hari ini, tanggal ini, tahun ini? Ya. Karena yang penting bagi kita itu semua adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin. Ini jauh lebih bermanfaat. Mengapa Allah merahasiakan takdir kita? Atau kapan kematian? Atau kapan kiamat itu akan tiba? Pada hakikatnya semua itu yang saya sebutkan, ya kiamat, ya kematian, satu yang mesti kita yakini pasti akan tiba pada setiap orang dan siapapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cukup bagi orang yang beriman itu menjadi patokan, itu menjadi ukuran, itu menjadi menjadi acuan bagi kita semua. Urusan kapan datangnya nggak perlu kita ketahui. Dan semua itu memang yang tahu kapan akan terjadi semua itu ya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas mengapa Allah merahasiakan kematian? Mengapa Allah merahasiakan hari kiamat itu? Ada beberapa penjelasan yang perlu kita tekankan agar kemudian kita semakin yakin, semakin mempersiapkan diri. Yang pertama, supaya manusia itu tidak cinta dunia. Kenapa menjadi rahasia? Kematian itu kemudian dirahasiakan dan lain sebagainya. Dunia ini hanya sebagai persinggahan sementara saja. Lalu kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat. Cinta dunia itu menyebabkan manusia menjadi lupa kehidupan abadinya di akhirat. Dengan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, bagaimana sebuah bangsa dihancurkan oleh azab Allah sebab karena cinta dunia yang berlebihan dan melupakan akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini kenapa Allah merahasiakan agar manusia tidak cinta dunia. Karena terpicu terus, kehati-hatian terus. Nah, dalam sebuah hadis Nabi pernah disampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis di atas. Apa kata beliau? Orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan. Orang mukmin juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Ketika ia mati, barulah ia akan rehat dari hal-hal tersebut. Kemudian ia akan memperoleh apa yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan dunia yang kekal, mendapati peristirahatan yang jauh dari sifat kurang. Sebaliknya, adapun orang-orang kafir, kata Imam An-Nawawi, dunia yang ia peroleh sedikit ataupun banyak, ketika ia meninggal dunia akan mendapatkan azab siksa yang kekal abadi. Al-Munawi juga mengatakan hal yang serupa. Beliau mengatakan, dikatakan dalam penjara karena orang-orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan. Sedangkan keadaan orang-orang kafir adalah sebaliknya, sehingga seakan-akan dunia ini adalah surga bagi mereka. Nah, ini kan tergantung keyakinan kita, kiamat itu datang atau tidak. Sehingga kalau sudah kiamat itu datang, ya paling nggak kita bisa mengatur ritme, ya, manage kecintaan yang harusnya cinta itu diberikan kepada sesuatu yang abadi sifatnya. Ya, kita nggak bisa menghilangkan rasa cinta itu karena memang Allah sudah menanamkan dalam diri kita. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl wal musawwamati wal an'am wal harth
Dzalika mata'ul lakum ila akhiril ayat. Allah itu sudah menanamkan dalam jiwa kita kecintaan kita terhadap materi, dan itu menjadi sunnatullah. Kita cinta anak, pasangan hidup, harta benda, perniagaan, ladang, sawah, itu sudah memang Allah tanamkan dalam diri manusia. Hanya saja bagaimana kemudian menjadikan cinta itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya mempersiapkan yang fana itu bernilai baqa, yang sirna itu bernilai abadi. Bagaimana cara menjadikan yang sirna, yang fana itu menjadi baqa? Dimanfaatkan dalam urusan-urusan agama. Harta itu kan fana, ada nggak harta yang abadi? Setiap barang yang baru mesti nanti akan rusak akhirnya. Sebagus apapun barang itu, kalau sudah waktunya ya sudah mesti diganti kan. Semodern apapun ada waktunya. Itu namanya fana. Anak yang dilahirkan akan tumbuh kembang, kecil kemudian tumbuh, kemudian dewasa, tua, dan akhirnya akan meninggal juga. Tidak ada pertemuan yang tidak ada perpisahan, sudah barang tentu. Tidak ada orang yang terus sehat, ada saat kalanya sehat, ada akhirnya juga akan menua, lalu kemudian dihinggapi oleh beberapa rasa-rasa yang tidak pernah dirasakan ketika mudanya. Dan itu memang terus perubahannya. Lalu bagaimana cara kita agar menjadi baqa? Anak itu bisa menjadi baqa meskipun sifatnya fana, adalah dengan mendidik mereka sebaik-baik mungkin, sehingga nanti mereka menjadi pewaris kebaikan bagi kita yang terus akan melakukan amal saleh, dan itulah yang menjadi jariah bagi kehidupan kita. Maka anak bisa menjadi baqa, nilainya bukan jasadnya. Harta ya kita nafkahkan di jalan Allah. Duit walaupun kagak ada serinya habis juga, nggak ada yang abadi. Maka caranya bagaimana? Infakkan di jalan Allah, keluarkan di jalan Allah. Maka selama dimanfaatkan oleh orang banyak terbaik dengan ketaatan kepada Allah, maka selama itu pun nilai kebaikannya pun akan terus mengalir bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan, bersabarlah dari maksiat dengan menahan diri, karena dunia ini adalah penjara bagi kita. Dunia, di akhirat kita akan peroleh balasannya. Kedua, kenapa kemudian manusia itu dirahasiakan baginya kiamat, dirahasiakan baginya kematian? Supaya manusia setiap waktu dan kesempatan itu tidak melalaikan waktunya untuk menyegerakan amal soleh. Karena yang terngiang dalam benak kita adalah jangan-jangan mati akan datang, jangan-jangan kiamat akan datang. Hari ini, pagi ini, nanti malam, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, setiap waktu itu seakan-akan sedang menantikan kehadiran kita untuk kematian kita. Maka Allah rahasiakan agar manusia terus termotivasi untuk menyegerakan diri beramal soleh. Tuh. Karena rasa itu yang membuat kita akhirnya harus siap, Pak. Kalau kita merasakan insya Allah tahun 2024 bakal mati, nah entar dulu mah, masih lama. Ntar kalau udah mendekati sebulan dah. Tapi kalau seandainya dirahasiakan begini, ya besok bisa jadi, hari ini bisa jadi. Kita pagi ini bisa ngaji, keluar dari ngaji mungkin nggak? Ya mungkin, baru assalamualaikum di rumah, duduk, langsung meninggal. Maka perbuatan baik selayaknya untuk segera dilakukan. Jika ditunda-tunda kebaikan itu, ditakutkan akan menjadi fitnah dan dan akhirnya kemudian diulur-ulur sehingga kita tidak melakukan kebaikan itu. Seperti sedekah, ya ketika sedang ada rezekinya ya sebaiknya disegerakan
untuk menyedekahkan sebagian rezeki. Jika ditunda-tunda malah tidak jadi. Jangankan tunda lama, tunda sebentar aja udah berubah kok niatnya. Ini kita ketemu nih ya, fakir miskin jauh banget nih, udah niat 10.000. Ntar kalau dekat bisa jadi 2.000 itu. 10.000 nih. Setan emang berhenti? Agak 10.000 banyakan. Kurangin dikit dah, antar di rumah juga butuh. Akhirnya jadi 5.000 tuh. Oh iya ya, ada uang kecilan dikit nih 5.000. Bila udah dekat-dekat juga nanti bisa berubah. Maka kata para ulama, istafti qalbak, kalau hatimu itu sudah berkata, segerakan. Maka Nabi SAW gitu kan, ketika habis sholat, beliau bangun, beliau masuk ke dalam ruangan beliau. Sahabat sampai kaget melihat sikap Nabi. Nggak biasanya Nabi keluar. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian kaget melihat sikapku? Iya tentu ya Rasulullah. Setelah sholat engkau masuk lalu kemudian keluar. Apa yang kau inginkan? Apa kata beliau? Aku tidak ingin titipan-titipan amanah di rumahku itu menginap walaupun semalam. Apa maksudnya? Orang yang menitipkan sedekah di tempatnya, menitipkan amanah untuk dibagikan, nggak mau menginap semalam. Karena apa? Karena takut kalau sudah nginap semalam jadi rasa-rasanya milik kita. Ini kan kalau ada orang nitip kan, kalau lama-lama kan jadi gabung, jadi bingung, Pak. Ini punya saya apa kagak ya? Jadi setan bilang udah milik ente aja dah, yang di kantong ente kok. Nah ini jadi problem ini, Pak. Maka Nabi SAW langsung keluar lalu mengatakan, karena aku tidak mau titipan emas atau apapun bentuknya yang ada di rumahku itu menginap kalau semalam. Aku ingin distribusikan dengan segera. Nah ini makna menyegerakan. Ya, maka kalau ditunda-tunda ya jadi nggak jadi. Bahkan bisa jadi kebutuhan yang lain. Mohon maaf, kemarin ada orang sama anaknya diberikan duit untuk berangkat umroh. Setelah itu ditunda sama ayahnya. Ntar dulu dah, kayaknya masih sibuk banget tahun ini. Apa yang terjadi? Setelah ditunda beberapa saat, anaknya berangkat, istrinya berangkat, dia enggak. Apa yang terjadi, Pak? Setelah 2 bulan terjadi, Allah titipkan penyakit baginya. Lalu kemudian akhirnya operasi di rumah sakit. Uang yang keluar itu sejumlah uang untuk umrohnya. Sakit gigi, giginya dahsyat sakitnya, operasi di rumah sakit. Ya kira-kira 20-an lebih habis tuh duitnya. Akhirnya bertemu saya, kemudian dia ngomong, ya Allah nyesel banget Ustaz, istri saya berangkat, anak saya berangkat, padahal saya ingin berangkat bareng-bareng, tapi alasan bla 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 bla, akhirnya sama juga keluarnya, habisnya juga sama. Ya habisnya sama, cuman habisnya beda. Yang satu habis untuk ibadah, yang satu lagi habis untuk rumah sakit. Jadi cara Allah itu gampang kalau ingin menghabiskan harta manusia itu. Ini simple, Pak. Hal yang lain bisa juga terjadi dalam bentuk-bentuk yang serupa. Maka dengan mengingat kematian yang bisa datang kapan saja, manusia menjadi lebih ringan dan semangat untuk beramal. Karena yang terlihat di hadapannya adalah kematiannya. Hari kiamat. Allah memerintahkan agar segera beramal sebelum datang kematian yang selalu menanti. Maka apa yang disampaikan oleh Allah di dalam salah satu ayat surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebagian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu saat kematian itu datang, apa yang kau katakan? Apa yang mereka katakan? Fayaqulu rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, maka apa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat sedikit saja? Engkau tahan sedikit, engkau sampaikan kepada malaikatul maut untuk tidak mencabut hari ini.
Berarti ini perkataan kata ulama orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu apa yang mereka katakan? Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ada penyesalan yang lahir dari mereka karena tidak menggunakan dan memanfaatkan kesempatan dan kebaikan itu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau kaum mukminin untuk berinfak. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengalokasikan sebagian dari harta kekayaan mereka dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menginfakkan di jalannya sebelum kedatangan ajal yang menyebabkan kekayaan menjadi tiada harganya bagi pemiliknya. Kemarin saya ketemu ketika hari Jumat ada jamaah. Ustaz, alhamdulillah udah bangun masjid di daerah Mampang apa Kemang gitu. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Ustaz 2 tahun Ustaz. Kapan itu? Pas Covid. Kok bisa cepat banget? Iya Ustaz, orang pada takut mati. Kata dia begitu. Takut mati kenapa? Lo kan Covid kan matinya cepat. Jadi infaknya cepat. Saya dapatkan berapa ratus juta itu dalam kurun waktu setahun dan bisa membangun masjid. Saya bilang di satu sisi ada manfaatnya juga Covid. Sehingga membuat orang ingat apa? Ingat hidup atau mati? Kan mau keluar takut kemarin. Jadi ibadah banyak, lo gitu kan? Ya kadang-kadang kehidupan itu bisa begitu. Kalau kenikmatan terus dikasih, biasanya kita lupa. Kita kalau sehat terus Pak, jauh dari Allah. Maka kadang-kadang disentil sama Allah, sakit dikit. Banyakan zikirnya ketika sehat apa sakit? Halo? Ya, kenapa begini? Ketika sehat apa ketika sakit zikirnya yang banyak? Nah, coba dia. Oh iya. Lah kalau sakit kan semuanya zikir Pak. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah sampai ngelus-ngelus tuh perut sakit. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni ya Allah. Bahkan sampai kita pasrah nanti kata wafat hari ini ya Allah, tapi wafatkan dalam keadaan baik. Loh, jarang doanya begitu. Kalau sehat mah lupa aja. Kapan terasa sehat itu nikmat? Apa ketika sehat apa waktu sakit? Ya, waktu sakit. Maka kata para ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usis sihha la yaraha illa al-mardha. Sehat itu adalah mahkota dan tidak akan pernah dirasakan kecuali saat sakit itu datang. Enak banget ya gigi ya Allah. Udah nggak bisa ngunyah, lobang, udah sakit banget rasanya, baru nikmat. Ya Allah, mata udah kagak ngelihat. Mau yang plus mau yang min ya sama aja Pak. Ya kadang tersiksa juga ya. Serba salah gitu. Kalau min jauh kagak kelihatan. Kalau plus dekat jadi kabur. Ya Allah, enak banget ya kalau baca kagak pakai kacamata. Ya dulu mau dikemanain itu mata dipakai sembarangan gitu. Kadang-kadang begitu tuh. Dan semua bagian dari kenikmatan ini. Maka perintah ini mencakup apapun saja. Ya termasuk infak yang wajib, ya sedekah, ya kafarah, menafkahi istri dan lain sebagainya. Itu penyesalan itu lahir. Ya, mencakup infak-infak yang bersifat mustahab, infak untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Dan itu akan lahir penyesalan di akhirnya nanti. Ya, siapapun yang tidak akan merasakan memiliki harta ketika ia berada dalam kondisi sakaratul maut. Siapapun tidak akan merasakan memiliki harta ketika ia berada dalam kondisi sakaratul maut. Bahkan dalam keadaan sakit pun kita harta itu tidak ada harganya. Ini menurut kita. Kenapa Pak? Coba lihat. Bagaimana caranya kita yang penting sembuh apa aja kita keluarin. Mobil jual, habisin. Rumah jualin, habisin. Yang penting saya. Artinya mana yang lebih berharga, sehat apa buang? Nah, coba kalau lagi sehat, apa aja kita keluarin? Yang kita cintai, yang kita simpan, emas di bawah bantal, emas di dalam, keluar juga itu.
Bahkan ketika dalam kondisi sakit kan orang kaya pun tidak merasakan dirinya memiliki kekayaan yang melimpah. Maka apapun akan diserahkan guna menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan dari kondisi yang sulit itu. Apapun yang akan ditebus untuk mengobati penyakitnya. Maka dari sedikit bisa dipahami alasan Nabi menjawab pertanyaan seorang sahabat tentang infak yang paling afdal itu. Maka suatu hari Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Apa kata beliau? Beliau menjawab, engkau bersedekah tatkala merasa sehat lagi bakhil. Engkau bersedekah tatkala engkau merasa sehat lagi bakhil. Kalau lagi merasa pelit-pelitnya itu sedekah yang paling baik. Berarti kalau bakhil itu berarti kan lagi mencintai dunia kan. Maka saat kondisi itu adalah sedekah yang paling baik kata Nabi. Bukan saat engkau tidak mencintai dunia. Ini kayaknya dan mengkhawatirkan kekurangan serta mengimpikan kecukupan. Kondisi-kondisi yang ingin enak di saat-saat itu kemudian adalah infak yang terbaik. Maka kata firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ketiga, kenapa kemudian dirahasiakan kiamat, dirahasiakan hari kematian itu? Untuk mencegah perbuatan maksiat. Dengan mengingat kematian, manusia akan lebih berkonsentrasi pada kehidupan akhiratnya. Apalagi kematian yang tidak tentu kapan dan di mana. Orang mukmin pasti takut jika kematian menjemputnya pada saat sedang bermaksiat. Siapa yang merasa aman dari azab Allah? Gak ada. Tapi ketika kita mengetahui, memahami bahwa kiamat itu pasti akan datang, kematian itu pasti akan datang, maka ada ketakutan dalam diri kita, jangan-jangan ini Allah jemput nyawa saya ketika saya dalam keadaan maksiat. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka apa yang kita lakukan? Kita akan terus berbenah diri. Kematian itu kan datang mufajaah, datang dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kapan itu? Ya tergantung Allah pengennya kapan. Ada orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada orang yang wafat dalam menyampaikan ilmu. Wafat. Ada orang yang wafat dalam berjihad di jalan Allah. Wafat. Ada orang yang wafat dalam mencari rizki, mengais rizki untuk kebutuhan keluarganya. Wafat. Tapi tidak sedikit orang-orang yang wafat dalam keadaan maksiat. Berhubungan di hotel dalam keadaan telanjang, mati. Ya. Ada orang-orang yang kemudian sedang dalam keadaan mabuk-mabukan, lalu kemudian berlebihan hingga merasakan ekstasi yang luar biasa, hingga akhirnya overdosis, mati. Mencuri, ketangkep, mati. Ya, jadi tergantung. Maka kata para ulama, pernah kita sampaikan di pengajian yang kalau engkau ingin mati dengan baik, maka hiduplah dengan baik. Kalau engkau ingin dibangkitkan dalam keadaan baik, maka berusahalah untuk wafat dalam keadaan baik. Jadi tiga itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Mati yang baik tentu diawali dengan hidup yang baik. Kalau sudah matinya baik, otomatis dibangkitkannya juga dalam keadaan baik. Maka jangan pernah berharap bisa dibangkitkan dalam keadaan baik kalau mati kita nggak baik. Su'ul khatimah. Dan itu tentunya erat hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh manusia ketika hidup. Ya, maka kematian seseorang itu dekat dengan apa yang ia lakukan, yang menjadi kebiasaan, yang menjadi budaya. Kita nggak tahu wafat kita kapan, di mana, dalam kondisi apapun. Tapi nggak ada salahnya ketika kita terus melakukan amal soleh, kebaikan, dengan harapan bahwa semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Kan enak ketika ngaji, habis ngaji misalkan Allah cabut nyawanya, enak nggak? Mau sekarang? Ya namanya begitu, bisa aja nih Pak. Cuman kita sudah melakukan amal soleh, habis sholat, lagi dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih,
sedang kemudian menyampaikan sesuatu, tersenyum, mengucapkan salam, berbuat baik kepada orang, bertutur kata yang indah, wafat. Itu semua adalah bagian dari jalan menuju husnul khatimah. Nah, maka kenapa dirahasiakan itu? Ya mencegah perbuatan maksiat. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang kematian ada dalam Al-Quran surah An-Nisa. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik kul kullun min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Potongan ayat ini juga kaitannya dengan yang tadi, poin tadi. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kuat sekalipun. Nah, ini keyakinan kita, Pak. Jadi dimanapun, kapanpun, itu bukan hal yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah terus beramal hingga kita berharap akhir dari kehidupan kita itu akan menjadi baik. Nah, ada satu kalimat, satu hadis dari Imam Ahmad yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Mautul faja'ah rahatun lil mu'min wa akhdatan wa akhdha asfal kafir, ya. Lalu kemudian wa akhdatan asifun lil kafir. Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang-orang kafir. Bisa dipahami ya hadisnya. Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Kematian itu kan datang tiba-tiba. Tapi beruntunglah ketika saat mati itu datang seorang mukmin dalam ketaatan. Itu istirahat namanya. Ya udah istirahat dari segala sesuatu. Tapi bagi orang-orang kafir itu penyesalan luar biasa itu. Atau penyesalan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Karena mereka mengatakan bahwa aduh belum siap, belum waktunya, mesti dikasih jeda dulu dong waktunya agar kita bisa mempersiapkan diri. Tapi urusannya mati itu mah sama, mau orang bermaksiat nggak maksiat, kalau sudah memang Allah tetapkan wafat waktunya, ya sudah. Mau dalam kondisi apapun. Nah, istirahat di sini berlaku bagi kaum mukmin yang terus menyiapkan amal dan memperbaiki kualitas dan kuantitas amalnya setiap waktu. Maka masih ingat betapa Nabi ketika berada di kuburan samping Madinah, ya, Al-Gharqa. Beliau kemudian melihat ada orang mati. Lalu Nabi mengatakan sesungguhnya tidak ada orang yang selamat dari kematian ini. Maka kata Nabi SAW, paling tidak kalimat secara umumnya, beramallah dengan amal terus menerus, karena setiap orang tidak tahu dia akan mati dalam keadaan apa. Dan berharaplah ketika engkau melakukan kebaikan, maka itu menjadi bagian dari takdirmu untuk Allah jadikan engkau wafat dalam kebaikan. Ya, kita yang duduk ini kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Kita rajin ngaji, tapi nggak tahu takdir Allah seperti apa. Tapi yakinlah Allah itu nggak akan pernah salah dalam menentukan sesuatu. Ya kita sih berharap mbok yahu. Masa sih ngaji rajin, sholat rajin, wafat kita husnul khotimah. Nah itu kan nggak tahu kan. Tapi paling tidak kita berharap, ya Allah kalau ngaji setiap hari terus mompak diri, beramal terus. Semoga hal ini akan menjadi asbab akhir hidup yang baik. Nah yang keempat, agar menjadi manusia yang cerdas. Kenapa mati itu dirahasiakan? Agar kita menjadi manusia yang cerdas. Nabi SAW masih ingat, ini populer hadis yang sering kita sampaikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, kami bersama Nabi SAW lalu datang seorang laki-laki kepadanya dan bertanya, orang Ansar, lalu bertanya kepada Nabi, ayyul mu'min afdal? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Rasulullah berkata, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Lalu sahabat tadi tidak berhenti bertanya lagi, fa ayyul mu'min akyasu?
Lalu siapa di antara mukmin yang paling cerdas itu ya Rasul? Apa kata Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, kata Nabi. Mau tahu siapa orang yang cerdas itu? Nabi menjawab, yang paling banyak mengingat kematiannya, bukan mencari waktu kapan matinya, nggak penting. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling baik persiapan untuk kematiannya, maka mereka lah orang-orang yang cerdas itu. Maka dalam kalimat yang lain pernah disampaikan juga, ya, man arada waliyan fallahu yakfihi wa man arada qudwatan farrasulu yakfihi wa man arada hudan falqur'anu yakfihi wa man arada mau'izatan falmautu yakfihi wa man la yakfihi dzalika fannaru yakfihi. Lihat kalimatnya. Barang siapa yang menginginkan pelindung, maka Allah cukup baginya. Barang siapa yang menginginkan teladan, maka Rasulullah cukup baginya. Barang siapa yang menginginkan pedoman hidup, maka Al-Quran cukup baginya. Barang siapa yang menginginkan peringatan, maka kematian cukup baginya. Dan barang siapa yang tidak cukup dengan semua itu, maka neraka cukup baginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Maka karena itu, jangankan kita, sedikit kita tambahkan 1 menit, jangankan kita, Rasul pun tidak pernah tahu kapan akan terjadi kiamat itu, dan Allah belum pernah mewahyukan tentang itu juga. Bukan hanya kepada Nabi, tapi juga kepada Rasul, kepada para malaikat. Buktinya mana? Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Maka apa jawab Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah orang-orang yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya ya Nabi Muhammad, yang bertanya Jibril. Setiap dari keduanya bahkan tidak mengetahui akan perkara itu, karena Allah merahasiakannya dari siapapun. Inna sa'ah atiyatun akada ukhfiha ditujzi kullu nafsin bima tas'a. Lihat ini akhir, sungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya. Apa tujuannya? Agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kalaupun Nabi tidak mengetahui, tapi paling tidak melalui Al-Quran itu berfungsi untuk mengingatkan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pertemuan hari ini sedikit untuk mengolah rasa, mengolah hati, mengolah pikiran, agar kita sadar bahwa kiamat itu pasti datang, kematian itu pasti datang. Tugas kita bukan mencari kapan kiamat akan datang, apalagi dengan begitu beraninya memprediksi kiamat itu kapan datangnya, tanggal, tahunnya, ya. Tapi kita mempersiapkan diri untuk itu, sebagaimana Nabi menyampaikan, wa madza a'adatta lis-sa'ah. Ketika ada orang bertanya, maka Nabi menjawab, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Itu jauh lebih penting bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran al husni istima'atkum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.